Al ilmu bila amalin kasajarin bila samratin. Ilmu tanpa amal laksana pohon tanpa buah. Maka sekali lagi anakku, santri, rencang-rencang ngaji sedoyo, jangan pernah bangga hanya dengan punya ilmu tapi tanpa amal. Atau dibalik, amal mempeng tapi tanpa ilmu. Masya Allah. Wa kuluman bi ghairi ilmin ya amalu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak oleh Allah. Tidak fi kutubina wa jami' masyayikh mufassirin muhaddisin nahwiyin syufiyin fuqaha mutakalimin wala jami' awliya itis'ah sunan wali songo tanah jo wa jami' awliya masyarikil ardi ila maghribiha lahumul fatiha. Siratal ladzina ila hadrati Simbah Kiai Ahmad Jajil Usman wa Jawjati Bahnya Radiyah Jajuli waladhi bagi Hamid Jajili Qasmi Ramuki Minif Jajili Ramuki Jinatin Jajili Ramuki Usainah Al-Quran wa jami'i hufadil Quran nafalallahu bi'ulumihim lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. dalam dadina jama'atina akrimana ahibana ya Allah wa qul 'alaina azwajina wa dhurriyyatina wa dhurriyyatina min ma'rifati dhurriyyati ya Allah min ibadika salihatin wa alilmi ya lil khair wa jalhu la ta'al ibadah wa alamaika amin lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadrati Allah ila hadrati mu'allif hadzal kitab ya Allah Sajaluddin al-Mahali Sayyidina Asyuti wallahu bi'ulumihi ma lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ya mujibaz sa'ilin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa liyumakhisa andra pun ucapake sapa Allah Gusti Allah. Ucapake alladzina akeh amanu kang beriman sapa alladzin. Yutahhirakum tegese ucapake sapa Allah ing alladzin. Nafsiri wa liyumakhisa niku. Minal dzunubi saking boro-boro dosa bima kelawan barang yusibuhum kang makenani apa ma ing alladzin. Ya Allah ya Karim wayam haqalan ngerusak sapa Allah yuhlika tegese ngerusak sapa Allah al kafirina ing biro-biro kafir. Am hasibtum balik apa ta padha nyono sapa sira kabeh. Bal ahasibtum balik tegese balik apa ta padha nyono sapa sira kabeh. Nyono antat khulu ing yen to mlebu sapa sira kabeh al jannata ing dalam swarga. Walamma ya'lam ora ngerti lam ya'lam tegese ora ngerti sapa Allah Gusti Allah taala dina wong akeh jahadu kang padha perang sapa lati minkum sang sira kabeh. Ilma luhurun kelawan ngaweruhi kang duweni pertelo. Wa ya'lama yen do pirsa sapa Allah as-sabirina ing biro-biro wong sabar. Fis sadaidi dalam biro-biro kemasyakotan.
Walakad kuntum lan yaktine teman-teman ana sapa sira kabeh iku tamannauna ngarep-ngarep sapa sira kabeh fihi kung dalam tamannauna hadfu ikhtajit ta'aini utai buang salah sijine tak loro fil asli ing dalam asal asline tatamannauna asline ngono al mauta ing mati ngarep-ngarep al mauta ing mati min qabli antal kauhu saking sadurunge yen to tetemu sapa sira kabeh ing maut. Hai syukul tu dalam sekiranya ngucap sapa sira kabeh laita menawa-nawa iku lana katuhe kita. Laita menawa-nawa iku lana kita. Laita menawa-nawa iku lana kita yauman utawi dina. Ka yaumi badrin kaya dina-dinane perang Badar. Lina nala dirapun merkoleh sapa kita. Merkoleh maing barang nala kang merkoleh ing ma sapa syuhada pira-pira kang mati syahid ing dalem yaumil badr sapa syuhada pira-pira kang mati syahide yaumi badrin niku. Ya Allah ya Karim, Allah akan mensucikan orang-orang yang iman dengan menghapus dosanya. Dan Allah akan merusak orang-orang kafir. Masya Allah. Faqad ra'aitumuhu maka teman-teman ningali kafirin ing maut. Sababau tegese sebab maut al-harba ing perang. Wa antum alutawi sira kabeh kutang duruna padha ningali sapa sira kabeh. Ibu syura tegese padha ningali sapa sira kabeh. Tata ammaluna tegese padha angen-angen sapa sira kabeh al hala ing tingkah. Kafa ku hale kaya apa ya utawi hal. Falima krono apa, moko krono apa, in hazamtum keplayu sapa sira kabeh. Wana jalalan tumurun fi hazimatihim ing dalam nyifati keplayune muslimin. Lama usi'u ing dalam krono, lima krono barang. Usi'u kang den kuncarakake. Apa anan nabi ya setune kanjeng nabi ku kutilaten setan sapa nabi wa qala lan ngucap lahu maring muslimin sopal munafiquna biro-biro munafik in kana lamun ana sapa Muhammad iku kutilaten baten sapa Muhammad farji'u moko padha bali sapa sira kabeh ila diniku maring agama sira kabeh. Pada saat itu ayat ini tumurun sebab nuzulnya sebabnya ketika orang-orang muslim lari dari medan perang karena dikabarkan bahwa kanjeng Nabi Muhammad terbunuh. Akhirnya orang-orang munafik itu nggawe fitnah ya niku wong kafir wong sing kafir nggawe fitnah bahwa Nabi Muhammad terbunuh di medan perang dan orang munafik ngomong kalau Nabi Muhammad itu terbunuh maka kamu kembalilah pada agama masing-masing kon balik kafir maksudnya wa ma Muhammadun lan ora ono utai Nabi Muhammad ikilah rasulun aing nabi kan den utus qad khalat kan teman-teman wis kelewat min qabli saking sadurunge Muhammad apa ar-rusulu sapa ar-rusulu pira-pira utusan. Fa'in mata maka menamun mati atau sedo sapa Muhammad au kutila utawa den pateni sapa Muhammad ka ghairihi ka diniliyane Muhammad in qalabtum maka balik sapa sira kabeh ala aqabikum etase bertungkak sira kabeh roja'tum tegese bali sapa sira kabeh ilal kufri maring kufur wal jumlah tu jumlah al akhiratu ka akhir iku mahalul istifhami panggonan istifham al inkari kang basa inkari ai ma tegese barang kana kang ana sapa nabi
iku makbudan nyembah. Ma tegese barang kana kang ana comene iku makbudan nyembah. Fatarji'u moko sebab bali sapa sira kabeh. Apa yang disembah oleh Nabi Muhammad sudah. Ojo meloni saiki Muhammad wis ninggal. Ngono ucapane wong munafik. Munafik itu ketoke koyo Islam tapi tutup. Wa man ta sapa iku yang qalib balik sapa man ala akibai ing atase tungkak iman. Falan yadurro moko ora bahayani soman Allah ing Gusti Ta'ala syai'an lawan suci-suci. Wa inama yadurru angin pastine bahayani sapa man nafsu ing awak dhewe man. Kalau ada orang yang berpaling dari agama Allah, lalu orang itu murtad sekalipun, jangan kau anggap akan merugikan Allah. Allah gak rugi, orang itu sendiri yang rugi kalau keluar dari Islam. Jadi jangan dianggap ibadah membuat Allah untung dan tidak ibadah membuat Allah badi. Bahkan kalau perlu kamu keluar dari Islam pun Allah tidak rugi. Kamu di Islam istiqomah Allah nggak badi. Semuanya semata-mata kembali pada diri kita sendiri. Jadi jangan pernah menuntut kalau ibadah harus kabul doamu, harus mulia hidupmu. Nggak ada itu. Mau mulia mau tidak itu terserah Allah. Karena ibadah ini targetnya bukan untuk mencari sebuah kemuliaan saja, tapi target akhirnya, target yang paling tinggi adalah mencari ridho Allah, anakku. Setelah Allah ridho, selangkah-langkah kita ini akan dituntun oleh Allah. Oke. Sak melaku ini dituntun oleh Gusti Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Wa saya jazilan bakal males sapa Allah Gusti Allah. Males asyakirina ing boro-boro kang bersyukur kabeh. Ni amahu ing boro-boro nikmati Allah. Bisabati kelawan netepi. Wa makana lan ora ana iku nafsin kadua awaan apa antamu tayento mati sapa nafsin illa bi idznillah angin kelawan pepestene Allah atau izine Allah. Biqadaihi tegese kelawan keputusan pepestene Allah. Tidak ada satupun orang yang meninggal dunia nyawanya dihilangkan kecuali semuanya karena putusan Allah atas izin Allah. Kitaban kelawan keputusan. Masdarun utawi kitaban iku masdar ai kataba tegese kelawan kataba tegese mesti sapa Allah Gusti Taala dalika mungkon-mungkon maut. Mesti itu menentukan muajjalan kang den waktu-waktu, muaqqatan tegese kang den waktu-waktu. La yataqaddamu ora bisa maju apa maut, wala yata'akhkharu lan ora bisa mundur apa maut. Kalau belum saatnya tidak bisa dimajukan dan kalau sudah saatnya tidak bisa diundur itu maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal suatu kaum itu datang, ajal itu datang, maka tidak ada satupun orang yang bisa mengundur. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya begini, tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa dicepatkan. Walaupun 1 menit sekalipun, 1 detik sekalipun. Kalau belum ajal ya belum ajal. Tapi ajali dimanapun kau menempat, pasti akan dicabut oleh malaikat Israel. Kayak kisah Nabi Sulaiman kalau tidak salah punya tamu. Tamunya loro. Yang pertama kali ada tamu datang curhat. Yang kedua ada tamu gandeng nganggo jubah. Ngemati tamunya yang pertama. Tamu yang pertama dilihat terus sama Nabi Sulaiman, sama tamu yang kedua itu. Ngopo to Pak sama kok dulu aku terus, yuk gak apa-apa. Ketika tamu itu pamitan pulang yang pertama, tamu yang kedua mengikuti pulang. Di tengah-tengah perjalanan dia ngomong, berhentilah. Kamu akan saya bunuh. Loh, apa urusannya? Aku ini malaikat Israel, aku diutus Allah untuk mematikan kamu. Dan ajal kamu, takdir kamu ya di tengah jalan ini, di pertengahan gunung ini, kamu harus mati. Maka tadi di sana kamu saya tunggu
saya tidak mau ngapa-ngapa karena belum tempatmu untuk mati. Jadi aku ini mengetut nih kowe, ada mati nih kowe di tengah jalan ini. Dan disinilah ajal kamu, suratan takdirmu, di jalan ini kau harus mati. Maka siap-siap kok, kowe tak pateni. Ngewel kowe. Malaikat tiba ngemati, wis ngincer. Jadi lirik barang awake dhewe kapan mateni kowe maku. Ini hidup kita ini sehari-hari diawasi kali malaikat Israel kapan matine, tanggalnya kapan, harinya kapan, di mana, dalam tingkah apa, tempatnya bagaimana sudah tahu, ditentukan oleh Allah, ya, ditugaskan ke malaikat Israel. Mulai cukur senang-senang tok maksiat, ya pas ngorgen terus mati biye, pas lagi cewekan mati biye, pas lagi seneng-seneng karo kanca maksiat ternyata itu pas ajalmu, terus bagaimana mati kita? Kalau mati dalam keadaan pas maksiat. Ya, kalau dikatakan husnul khotimah ya jauh. Jauh. Kecuali ada seorang wali yang memang menutupi ibadahnya dengan gaya maksiat. Dulu itu ada wali yang tukang gitaran, senang gitar di atas loteng, di atas bangunan besar. Akhirnya pada suatu saat dia gitaran di atas bangunan itu jatuh, meninggal dunia. Kata para wali, mandikan, itu wali itu. Loh, dia tukang nyanyi-nyanyi kok wali loh, Pak Yai. Iya, dia nyanyinya itu, kalau dia ngomong kemanapun ada bayanganmu, yang ada itu Allah. Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun selalu ingat kamu, yang dimaksud dia Allah, zikir kepada Allah. Lain dengan nyanyimu yang kamu ingat adalah pacarmu atau orang yang bukan muhrimmu. Itu wali menyanyi itu yang diingat adalah Allah. Hatinya selalu ta'aluk kepada Allah, walaupun dia pakai gitaran seperti itu. Yang model semacam itu kita nggak boleh ikut-ikutan. Bukan makam kita, uduk makom dewi. Makom yang ngaji, sholawat, istighfar, ibadah, tahajud, sak mampune. Urung iso tahajud ya khidmah, ning kiai, nggih. Khidmah ning wong tuwa, nglateni kiai, nglateni sapa-sapa, nglateni orang-orang yang ahlul ilmi. Itu tirakat namanya. Mujahadah tidak, duha tidak, deres Quran tidak, nglateni kiai juga enggak, khidmah kepada para ahli ilmu juga enggak. Terus apa kelebihan kita itu? Sampai hari ini saya sendiri juga khidmah ke pondok pesantren Ploso semampu saya. Apa yang didawuhkan Mas Sayih, bahkan gus-gusnya ya, kalau diingatkan saya nurut. Karena saya adalah santri Ploso. Bukan santri yang pinter, tapi santri yang goblok. Semata-mata barokah Ploso, itu santri, anak santri yang dititipkan baca judi kepada saya seperti ini. Kamu, Putri, semuanya titipan Mbah Yai Judi, bukan punya Muhayyad. Saya ini di sini hanya keamanan, tak ubahnya seorang keamanan yang gugah kamu, bangunkan kamu jadah, ngaji sak mampuku, melayani kamu sesuai dengan kurikulum pondok pesantren Al-Falah Ploso. Di santri ini semata-mata hanya khotam seorang kiai selamanya, hanya menjadi khotamnya Mbah Yai dan putra-putranya. Jangan pernah merasa kalau lebih mulia dari putra sang kiai. Hari ini banyak santri yang dari rumah nggak bisa ngapa-ngapa, pinter moco kitab koyok moco koran. Merem we apal iso, tapi sayang akhlaknya tidak punya. Khol Mas Sayih tidak datang, Timbali tidak datang, ada Gusnya rawuh ke Lampung tidak datang dengan alasan repot. Santri-santri seperti ini mungkin ngaji taklimnya kurang matang. Dia nggak pernah melihat kisah bagaimana kisah yang di dalam taklim itu Syekh Muhammad dan juga Syekh Muhammad, seorang murid dengan seorang gurunya. Insya Allah ketika sang guru, sang kiai hadir di desanya, itu murid tidak hormat sendiri, yang lain hormat. Pada suatu ketika ditakoi, pas aku neng desamu, aku renek nanti, nyun sewu, bah, atau kiai, kulo khidmah ngladeni ibu kulo, tua, sedang tidak sehat. Padahal ngladeni ibu apa kata sang guru? Oh, ya wis gak apa-apa, tapi gue gak bakal dikai pengajian sing jelundrung. Kamu akan ditempatkan di pedesaan dan orangnya sulit diatur nanti. Tenan. Menjadi seorang kiai juga ngajinya tidak jelas, wong ora tek seneng karo ngajine, dan menempat di pedesaan yang orangnya sulit diajak ngaji, sulit diatur, sulit diajak ibadah. Apa? Ini dampak daripada kualat atau bahasa Jawa. Karena ketika sang kiai hadir di desa dia, di negara dia,
atau di daerah dia tidak hormat sama sang kiai. Yang lain hormat datang, sekedar sungkem datang menghormati sang kiai rawuh. Satu tok yang tidak rawuh, yaitu tadi murid yang akhirnya ketika berjuang yang tidak diterima masyarakat juga buatan jeluntrung masyarakat ini ku angel ditoto menempat yang duwe song. Cerita ini biasa kita ngaji taklim dan sudah khatam berkali-kali. Saya kira santri-santri alumni pesantren Ploso apalagi sudah ratusan kali mungkin yang khatam kitab itu, tapi prakteknya kadang-kadang kita yang tidak mampu. Kalau hanya khatam kitab besar-besar, untuk apa artinya kalau tidak dipraktekkan? Lebih baik khatam kitab kecil sekalipun, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ngaji Ihya, ngaji Hikam, Bukhari, Muslim, khatam Wahab, nggak perlu khatam tafsir kabir semuanya di. Tapi kalau nggak dipraktekkan, al ilmu bila amalin, kasajarin bila samratin. Ilmu tanpa amal, laksana pohon tanpa buah. Maka sekali lagi anakku, santri-santri, rencang-rencang ngaji sedoyo, jangan pernah bangga hanya dengan punya ilmu tapi tanpa amal. Atau dibalik, amal mempeng tapi tanpa ilmu. Masya Allah. Wa kuluman bighoiri ilmin ya amalu, akmaluhu mardudatun latukbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Maka ilmiah, amaliyah, ilmiah, ilmu yang diamalkan, amal yang dengan ilmu, itu penting. Amal tanpa ilmu, zong, ngilmu tanpa amal, ya zong. Maka sekali lagi, ilmu seberapapun kau dapat, diamalkan. Ojo ngaji kitab gede-gede tapi sitok orang yang amal nih. Oh khatam Ihya tanpa amal, lebih baik khatam Bidayah tapi kau praktekkan dalam hidup sehari-hari. Bidayah itu yang biasa kita baca ngikut rutinan Bada Asar Pondok Ploso itu kalau diamalkan Masya Allah jadi wali semua, jadi kekasih Allah. Jangankan santri, bahkan kiai lah, kiai sekalipun belum tentu bisa mengamalkan seluruh apa yang ada di dalam kitab Bidayah itu. Yang terkecil saja, seorang kiai saja masih makan tangan kiri. Gus besar, kiai besar, kadang-kadang putra kiai, baik Jawa maupun Sumatera, sering saya melihat makan masih pakai tangan kiri karena kebiasaan. Sambil jalan-jalan makan. Apakah itu akhlak Rasulullah? Tidak. Di Bidayah tidak diterangkan. Makan ya duduk tangan kiri, minum ya diseruput 3 kali. Pakai baju tangan kanan, nyopot tangan kiri. Pakai serandal, kaki kanan, nyopot kaki kiri. Pakai celana juga demikian. Tidurnya miring, mujur ngalor, miring ngulon seperti orang ketika di liang kubur. Masih banyak itu yang tidak melakukan. Itu kan akhlak Rasulullah. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Adab-adab semacam itu masih banyak. Jangankan santri, bahkan kiai sekalipun masih banyak yang melanggar. Kadang ada mubalik kondang di panggung sudah terkenal minum sambil berdiri tangan kiri di atas panggung. Kalau saya yang undang sudah kapok, nggak akan saya undang lagi. Bukan berarti saya suci enggak. Dari akhlaknya sudah tidak mencerminkan anak seorang akhlak seorang kiai atau seorang anak kiai. Dari hal yang terkecil ini dalam Bidayah diatur oleh Imam Ghazali, diterangkan piye carane turu, piye carane mangan, baca bismillah atau tidak, dan yang lain-lain. Padahal kalau kita bisa istiqomah, mulai nganggo serandal, mulai nganggo klambi, mulai makan dengan duduk, minum dengan duduk, tangan kanan, baca doa, tidurnya seperti Rasulullah, cara kencingnya seperti Rasulullah. Ustadz kadang-kadang kencing ngadeg, santri opo, ustadz opo, kencing berdiri. Baik di hadapan orang umum maupun di dalam kamar. Seharusnya ingat Rasulullah tidak pernah kencing berdiri, tidak mengajarkan. Sekali kencing berdiri, tapi ditasrek untuk mengajarkan syariat bahwa itu tidak baik.
Kalau Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak pantas, itu bukan karena beliau memang sengaja melakukan yang tidak pantas, tapi untuk mengingatkan kita untuk mensyariatkan bahwa kencing berdiri itu tidak baik. Paham? Lakukan itu santri. Jangan menghadap kiblat, kencing jangan berdiri, masuk WC kaki kiri dan keluar kaki kanan. Seperti itu, ulang-ulangi, praktekan. Tidak usah ngomong ngaji yang aneh-aneh. Watam Ihya Ulumuddin, Khatam Hikam, nguyuh ngadeg, mangan tangan kiwo. Udah, Gus hebat, putra kiai hebat, bahkan kiai kadang-kadang masih mangan pengajian. Saya lihat tangan kiri lap-lap. Makan apapun katakan minum tangan kiri. Pantas nggak jadi seorang kiai, pantas nggak jadi seorang Gus. Jalan-jalan makan sambil tangan kiri berdiri. La farqa baina santri wal wadus. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku demikian Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.